Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Septianingrum dari Pendidikan Biologi 2017. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Imade Putrawan selaku dosen pembimbing 1 saya, Ade Suryanda MSI selaku dosen pembimbing 2 saya, Dr. Andes Refirman DCM Biomed dan Dr. Rusdi M Biomed selaku dosen penguji saya, dan Dr. Rusdi M Biomed selaku ketua sidang. Dalam rangka menulis skripsi ini, sebagai tugas akhir karya ilmiah saya, maka kami ingin melakukan riset dengan memecahkan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah apakah kepemimpinan guru berpengaruh langsung terhadap kinerja siswa. Yang kedua itu adalah apakah kepemimpinan guru berpengaruh langsung terhadap kepercayaan. Yang ketiga itu adalah apakah kepercayaan berpengaruh langsung terhadap kinerja siswa. Dan yang terakhir itu adalah apakah kepemimpinan guru berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja siswa melalui kepercayaan. Atas masalah-masalah tersebut yang telah saya paparkan, maka penelitian ini kami beri judul adalah peranan kepercayaan atau trust terhadap kepemimpinan guru atau teacher leadership dengan kinerja siswa atau student performance di SMA Negeri 12 Jakarta kelas 12 IPA. Rumusan masalah yang kami beri judul ini dilatar belakangi oleh yang pertama itu adanya kualitas sumber daya manusia yang rendah. Hal ini didukung oleh laporan Human Index Capital di mana rata-rata di Indonesia memiliki 0,53 sedangkan di negara lain 0,62, dan terdapat juga didukung oleh laporan OECD bahwa rata-rata di Indonesia kemampuan siswanya itu memiliki rata-rata yang rendah di bawah dari negara lain. Nah, hal ini perlu diperhatikan dari kualitas si pendidikannya, di mana keseriusan pemerintah dalam menangani kualitas pendidikannya ini dilihat dari bagaimana cara menangani sumber daya manusianya tersebut. Hal ini juga dibantu oleh adanya komite sekolah, lingkup sekolah, kepala sekolah itu sendiri, gurunya, siswanya untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik. Nah, seorang guru yang dibutuhkan oleh sekolah adalah guru yang profesional, guru yang baik dalam memberikan pembelajaran, memiliki integritas tinggi, di mana sebagai seorang guru ini tidak hanya menyampaikan pelajaran-pelajaran saja, namun juga memiliki perilaku yang baik di luar lingkungan sekolahnya. Nah, selain itu juga guru ini memiliki kepemimpinan yang dapat dilihat atau dicontoh oleh si pendidiknya, dimana ketika seorang pendidiknya ini baik, maka proses pembelajarannya ini akan berjalan dengan baik juga dan menghasilkan kualitas pendidikan yang baik juga. Nah, selain dari kepemimpinan seorang guru tersebut, maka adanya rasa percaya dari seorang siswa, di mana yang dinilai dari lingkungan sekitarnya atau lingkungan belajarnya, seperti dapat dinilai dari teman sebayanya, dinilai dari gurunya, dinilai dari kepala sekolah atau komite sekolah, mana adanya rasa percaya atau ekspektasi seseorang terhadap suatu harapan, di mana dia dapat diandalkan atau percaya diri dengan hubungan timbal balik orang tersebut dengan orang lain. Hal ini akan mempengaruhi atau berkaitan secara positif terhadap kinerja si siswa tersebut. Kinerja siswa dapat dilihat dari bagaimana si seorang siswa ini memperoleh hasil belajar yang maksimal dan baik atas kepemimpinan guru dan adanya kepercayaan. Berdasarkan variabel kinerja siswa atau student performance yang didefinisikan oleh John pada tahun 2008 dan juga Robbins pada tahun 2011, maka dari itu dapat disimpulkan secara konseptual bahwa kinerja siswa adalah nilai dari seperangkat perilaku siswa yang dicirikan oleh kemampuan dalam membentuk hasil belajar siswa yang dicapai dari melaksanakan tugas yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan pada beberapa materi pelajaran, yaitu seperti biologi yang ditunjukkan berdasarkan ranah kognitif C1, C2, C3, C4, dan C5, C6. Selanjutnya itu ada variabel kedua, yaitu adalah kepemimpinan guru atau teacher leadership yang didefinisikan oleh Bambang M. Setiawan, Imade Putrawan, dan Bas N. Regio, bahwa secara konseptual kepemimpinan guru adalah penilaian seseorang terhadap bagaimana orang
lain berperilaku di depan maupun di luar kelas dalam hal menginspirasi, menegosiasi, memotivasi yang berdasarkan tanggung jawab untuk melakukan perubahan suatu tujuan dari organisasi tersebut yang efisien dan efektif didasarkan oleh 8 dimensi 8 dimensi, yaitu inspirational motivation, lalu juga ada individual consideration, dan etc. Selanjutnya ada kepercayaan. Kepercayaan yang didefinisikan oleh Imade Putrawan dan juga MC Sin bahwa secara konseptual kepercayaan itu adalah perasaan yang berkaitan dengan ekspektasinya dalam interaksi di hubungan timbal balik dengan lingkungan kerjanya tentang bagaimana seseorang itu dapat membuat orang lain yakin secara fisik maupun emosional untuk mencapai suatu tujuan personalnya yang didasarkan oleh dimensi dari kepercayaan tersebut. Hipotesis tersebut kami jawab berdasarkan model teoretik oleh Colquitt et al. Pada tahun 2015, yaitu Integrative Model of Organizational Behavior, yang menjelaskan bahwa job performance ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ada teacher leadership dan juga trust. Karena itu, model hipotetik kami sebagai berikut, yaitu X1 itu ada teacher leadership, X2 itu ada trust, dimana dan yang X3 itu adalah student performance, seperti berikut ini. Kemudian metodologi penelitian ini kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei yang bersifat kausal untuk melihat pola hubungan antar variabelnya, di mana dapat dilihat adanya gambaran direct atau indirect effect dari seperangkat variabel penelitian tersebut. Lalu untuk populasi dan sampel, yang pertama itu kami menggunakan multi-stage random sampling, seluruh siswa SMA negeri kelas 12 di Jakarta, lalu menggunakan purposive sampling itu di Jakarta Timur, menggunakan cluster random sampling didapatkan Kecamatan Durensawit, menggunakan cluster random sampling itu mendapatkan SMA negeri 12 Jakarta. Selanjutnya itu menggunakan cluster random sampling lagi, itu mendapatkan 3 kelas sebanyak 78 responden. Lalu menggunakan simple random sampling itu didapatkan 76 sampel. Lalu berikut ini adalah kisi-kisi instrumen dari ketiga variabel tersebut dengan keterangan tanda bintang itu adalah butir yang tidak valid. Yang pertama itu ada student performance, selanjutnya itu ada teacher leadership, dan yang terakhir itu adalah kepercayaan. Nah, berikutnya itu ada uji validitas butir dan juga perhitungan koefisien reliabilitas, di mana pengujian validitas ini dia menggunakan item scale correlation. Pada student performance itu menggunakan poin Becerra karena scoringnya itu adalah dikotom, sedangkan pada teacher leadership dan juga trust itu menggunakan rumus PPM dengan scoringnya itu adalah polytom. Nah, berikut adalah butir yang tidak valid dan butir yang valid berdasarkan dikembangkannya dari 30 butir sebelumnya. Nah, selanjutnya itu melakukan koefisien perhitungan koefisien reliabilitas itu pada student performance menggunakan KR20, sedangkan pada trust dan juga teacher leadership menggunakan alpha Cronbach, dan didapatkan hasil seperti berikut ini. Selanjutnya itu ada hipotesis statistika dengan keterangan itu P21 itu koefisien PET untuk populasi teacher leadership dan juga terhadap trust. Yang kedua itu P32 itu koefisien PET untuk populasi trust terhadap student performance, dan yang ketiga itu adalah P31 itu koefisien PET populasi teacher leadership terhadap student performance, dan yang terakhir itu adalah P312 itu koefisien PET untuk populasi teacher leadership terhadap student performance melalui trust. Ini adalah hasil dari distribusi frekuensi. Yang pertama ada student performance dengan ratatannya itu adalah 71,76 dengan simpangan bakunya itu adalah 13,053. Nah, selanjutnya itu ada teacher leadership itu memiliki rata-ratanya itu 81,30, sedangkan simpangan bakunya itu adalah 5,426. Nah, untuk trust sendiri atau yang terakhir itu adalah kepercayaan, itu dengan ratatannya itu adalah 79,83 dengan simpangan bakunya itu adalah 6,102. Untuk syarat pengujian hipotesis itu
pengujian dari homogenitas ataupun normalitas itu terpenuhi. Yang pertama itu ada pengujian normalitas dari teacher leadership terhadap trust. Lalu yang kedua itu ada trust terhadap student performance. Yang ketiga itu ada teacher leadership terhadap student performance. Dan ini adalah hasil dari pengujian homogenitas terhadap ketiga pengaruh tersebut. Dasar hasil pengujian hipotesis model regresi dari pengaruh langsung antara teacher leadership atau X1 terhadap student performance ini berpengaruh signifikan dan linear. Sementara pengaruh langsung antara teacher leadership dengan terhadap trust yaitu tidak signifikan dan linear. Pengaruh langsung trust terhadap student performance itu tidak signifikan dan linear. Nah, kita lanjut. Model empirik, di mana model ini menunjukkan teacher leadership berpengaruh terhadap student performance signifikan, teacher leadership terhadap trust tidak signifikan, trust terhadap student performance tidak signifikan. Hal ini menunjukkan atau terbukti bahwa trust tidak sebagai mediasi atau yang baik untuk teacher leadership dan juga student performance. Itu ada total effect. Total effect ini dikarenakan dari jalur X2 terhadap X3 itu tidak dilanjutkan pengujian, maka nilai koefisien dari X3 atas X1 itu tidak dapat dihitung. Nah, selanjutnya itu pada pembahasan aspek yang dinilai itu adalah variabelnya, metode penelitiannya, unit analisisnya, dan jumlah sampelnya, serta hasil yang didapatkannya. Bahwa pada aspek penelitian yang kami lakukan itu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa penelitian kami hanya terdapat pengaruh dari teacher leadership terhadap student performance yang signifikan dan berpengaruh secara langsung. Nah, dalam slide ini terdapat temuan penelitian dan juga kesimpulan. Yang pertama itu temuan penelitiannya itu adalah teacher leadership berpengaruh langsung terhadap student performance. Yang kedua itu adalah teacher leadership berpengaruh langsung tetapi tidak signifikan terhadap trust atau by change. Yang ketiga itu adalah trust berpengaruh langsung tetapi tidak signifikan terhadap student performance by change. Dan yang terakhir itu adalah teacher leadership tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap student performance melalui trust atau by change, di mana kesimpulan dari temuan tersebut adalah trust tidak sebagai good mediator terhadap student performance dan juga teacher leadership. Maka untuk meminimalkan variasinya, student performance itu dari yang dilihat dari hasil belajar siswanya, mengingat bahwa bahan ajarnya sama, kurikulumnya sama, gurunya pun sama, maka faktor seperti teacher leadership ini perlu dipertimbangkan dengan bagaimana guru biologi tersebut dapat menginspirasi, menegosiasi, mengarahkan, dan juga memberikan pujian, dapat dipertimbangkan untuk juga diminimalkan variasi melalui beberapa implikasi tersebut. Implikasi di sini ada implikasi kebijakan. Yang pertama, implikasi kebijakan ini adalah kebijakan-kebijakan dari sekolah di mana memprioritaskan dari student performance dan juga teacher leadership-nya. Lalu yang kedua itu ada implikasi teoretik. Implikasi teoretik ini adalah berdasarkan konsep dari student performance yang sudah teruji validitasnya itu terhadap ranah kognitif C1 hingga C6 dengan memasukkan ke 8 faktor dimensi dari teacher leadership. Dan yang terakhir itu adalah implikasi penelitian. Implikasi penelitian ini adalah dapat mengembangkan atau juga sebagai perbandingan penelitian untuk penelitian yang selanjutnya. Nah, sarannya itu adalah agar terciptanya kinerja siswa yang baik, maka perlu ditingkatkan lagi atau dikembangkan lagi kepemimpinan guru dengan mengimplementasikan transaksional leadership, dimensi-dimensi dari transaksional leadership. Hal ini agar terciptanya tujuan bersama. Nah, yang kedua itu untuk kepada siswanya sendiri untuk belajar mengikuti arahan yang diberikan oleh guru agar terciptanya kinerja yang baik yang dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan juga efisien. Yang terakhir itu adalah untuk peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian dengan variabel yang sama itu dapat mengembangkan variabel-variabel bebas dari student performance itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.